Halo teman-teman, kali ini kita akan bawakan kisah tentang petualangan pelatih Kim Wong Kang, mantan pemain sepak bola yang terjun menjadi seorang pebisnis namun mengalami kegagalan. Karena bangkrut, pelatih Kim memutuskan untuk mengadu peruntungan ke sebuah negara bernama Timor Leste, yang saat itu masih sangat asing bagi dirinya. Sesampainya di negara yang masih belum stabil secara politik dan juga perekonomian tersebut, pelatih Kim diserahi tugas untuk melatih tim sepak bola remaja. Dan tentu saja perbedaan kultur dan juga budaya menjadi sebuah hal yang sangat menyulitkan pelatih Kim di awal karir pelatihnya. Sedikit demi sedikit pelatih Kim mulai menerapkan dasar-dasar persepak bolaan kepada anak asuhnya. Bukan sebuah hal yang mudah karena permainan anak Timor Leste yang masih mengedepankan emosi dan fisik. Namun perlahan hal tersebut dibenahi oleh pelatih Kim demi menyongsong sebuah turnamen internasional di Jepang. Kisah ini dikemas dalam sebuah film yang berjudul A Barefoot Dream yang dirilis pada tahun 2010. Seperti apakah kisahnya? Daripada membuat kalian semakin penasaran, langsung saja ke alur ceritanya. Kisah dimulai saat Kim bersama dengan temannya akan pergi ke hutan untuk berburu. Saat itu, temannya sempat menolak karena akan berbahaya untuk mereka. Namun saat itu, Kim tetap bersikeras untuk melanjutkan perjalanan. Lalu tiba-tiba cuaca berubah hujan. Saat itu, mobil yang dikendarai Kim terjebak di sebuah lumpur. Temannya meninggalkan Kim sendirian. Kim terus berusaha memacu mobilnya agar keluar dari genangan lumpur. Namun saat itu usahanya sia-sia. Kim yang terjebak di lubang lumpur memutuskan mendirikan tenda sementara untuk berteduh memasak mie. Namun tiba-tiba petir menyambar yang membuat dirinya tersiram kuah panas mie. Hal itu membuat dirinya dibawa ke rumah sakit. Saat berada di rumah sakit, Kim mencoba menghubungi kakaknya untuk memberitahukan tentang kabar dirinya. Di dalam rumah sakit, ia melihat anak-anak yang sedang bermain sepak bola. Ia lalu ikut bermain bersama anak-anak. Kemudian saat bermain dengan anak-anak, ia tiba-tiba dihampiri oleh seorang perempuan yang bernama Yo yang merupakan jurnalis berita Yonhap. Lalu mereka berbicara banyak hal yang berhubungan dengan sepak bola. Saat Kim sedang duduk dengan Yo, tiba-tiba ia melihat tentang invasi Korea ke Timor Timur. Dan saat itu juga Kim memutuskan untuk pergi ke Timor Timur. Kim lalu tiba di bandara Timor Timur. Saat itu, ia dihampiri oleh anak kecil yang bernama Ramos yang ingin membawakan barang-barang miliknya. Namun Kim pada saat itu mengabaikan bantuan dari Ramos. Lalu Kim bertemu dengan James yang merupakan agen perjalanan di Timor Timur. Kemudian James mengajak Kim untuk berkeliling kota lalu makan di suatu tempat. Saat sedang makan, tiba-tiba James dihampiri seseorang yang bernama Park yang merupakan kedutaan besar Korea Selatan. Saat itu, ia diberitahukan tentang kebohongan James. Lalu Park meminta Kim untuk segera menjauhinya. Kim merasa kesal karena telah dibohongi oleh James, lalu memutuskan untuk meninggalkan tempat penginapan. Saat keluar dari hotel, ternyata Park sudah menunggu untuk memberinya tumpangan. Lalu Kim ikut dengan Park saat itu. Saat di dalam mobil, Park mengingatkan kepada Kim bahwa ia harus berhati-hati karena di negara Timor Timur masih ada baku tembak dan ledakan. Dalam perjalanan, tiba-tiba Park hampir menabrak anak yang sedang mengambil bola di jalan. Merasa penasaran, Kim kemudian mengikuti anak kecil tersebut. Lalu, ia melihat kerumunan orang yang sedang menyaksikan pertandingan sepak bola anak-anak. Kim yang menyaksikan pertandingan itu memuji kehebatan anak-anak yang sedang bermain sepak bola. Lalu, ia membuat dirinya mempunyai ide untuk membuat sesuatu. Keesokan harinya setelah melihat anak-anak bermain sepak bola, Kim memutuskan untuk membuka toko olahraga karena mempunyai pandangan tentang hobi bermain sepak bola anak-anak Timor Timur. Namun setelah 2 bulan kemudian, Kim merasa frustasi karena di tokonya belum menjual barang satupun, karena harga yang mahal untuk orang Timor Timur. Kim merasa frustasi dengan barang yang tidak laku.
Ia memutuskan untuk menjual barang di toko berupa sepatu kepada anak-anak dengan metode cicilan. Anak-anak saat itu diharuskan setiap harinya membayar $1 kepada Kim selama 2 bulan. Mereka semua pun menyetujuinya. Saat itu Kim juga melatih sepak bola anak-anak tersebut. Namun suatu ketika ada pemuda yang tidak senang terhadap dirinya. Pemuda tersebut menegur Kim dengan alasan memanfaatkan anak kecil untuk memperoleh uang. Namun Kim menjelaskan bahwa dirinya hanya menjual sepatu kepada anak-anak tersebut dan semua demi kebaikan anak-anak. Pemuda tersebut tidak mau mendengar alasan dari Kim, lalu memintanya untuk tidak kembali lagi ke lapangan untuk bertemu dengan anak-anak. Suatu hari Kim sedang bersama Park dan Doseo. Saat itu, Doseo mendengar bahwa Kim mempunyai gebrakan baru dengan mengkreditkan sepatu kepada anak-anak. Namun saat itu juga, Doseo mengingatkan kepada Kim bahwa anak-anak di desa tersebut tidak bekerja dan kemungkinan akan kesusahan untuk membayar uang setiap harinya kepada Kim. Doseo juga memberi pernyataan tentang anak-anak miskin di desa itu tidak akan bisa bermain sepak bola. Namun saat itu, Kim membantah perkataan Doseo dan akan membuktikan bahwa anak miskin bisa bermain sepak bola. Keesokan harinya, Kim menagih uang kepada anak-anak. Namun pada saat itu hanya ada beberapa anak yang membayar. Saat itu, anak-anak merasa berat dengan cicilan tiap harinya. Anak-anak kemudian mengembalikan sepatu yang diambil dari Kim, kemudian tidak sanggup dengan cicilan. Melihat hal itu, Kim merasa kasihan kepada anak-anak, lalu ia memutuskan untuk memberi keringanan kepada anak yang belum mempunyai uang untuk membayar keesokan harinya. Keesokan harinya, saat Kim menuju lapangan, tiba-tiba anak-anak mengembalikan sepatu kepadanya. Mereka beralasan kesusahan untuk mencicilnya, dan saat itu juga anak-anak tidak bisa memakai lapangan untuk bermain sepak bola. Lalu saat itu Kim menghampiri pemuda yang pernah mendatanginya. Kim dan pemuda berdebat masalah tentang Kim yang mengkreditkan sepatu kepada anak-anak. Namun saat itu Kim membela bahwa semua ini demi kebaikan anak-anak karena bermain sepak bola memerlukan sepatu. Namun pemuda itu tetap pada pendirian bahwa Kim hanya memanfaatkan anak-anak untuk mendapatkan keuntungan dari mengkredit sepatu. Hingga akhirnya Kim menantang pemuda untuk membentuk tim anak-anak untuk bertanding sepak bola. Ia meminta waktu 10 hari untuk mempersiapkan. Kim dan pemuda bertaruh apabila memenangkan pertandingan, maka berhak memakai lapangan untuk berlatih. Lalu pemuda itu menambahkan taruhan 1 ekor babi. Keesokan harinya, Kim mempersiapkan semuanya untuk mencari anak-anak berbakat. Saat itu, ia juga memakai alat dari tokonya. Kemudian Kim bersama Park menyeleksi anak-anak di lapangan. Saat seleksi, ada seorang anak yang menurut Park penampilannya tidak memenuhi kriteria, dan Kim enggan memasukkannya karena postur tubuh yang pendek. Kim kemudian mendapatkan anak asuh sesuai keinginannya untuk dilatih. Lalu mereka diberi jersey satu persatu oleh Kim. Dan setelahnya, Kim memulai melatih anak-anak di lapangan yang sangat berat karena lumpur. Kim melatih dengan tegas dan keras yang membuat para anak-anak kelelahan. Bahkan saat itu ada beberapa anak yang berpikiran untuk berhenti karena pola latihan yang sangat berat. Tiba saat pertandingan tim pemuda dengan tim Kim. Para warga sekitar sangat antusias dengan pertandingan ini. Para pemain pun sudah datang memasuki lapangan pertandingan. Saat hendak memulai pertandingan, Kim memprotes kepada tim pemuda karena tim pemuda diisi oleh para pemain dewasa, sedangkan tim Kim diisi para anak-anak. Kim saat itu tetap akan menerima tantangan dan memainkan pertandingan. Tim Kim banyak kebobolan gol saat itu dan kalah dengan skor telak. Kim harus mengakui keunggulan dari tim pemuda. Malam harinya, Kim bersama Park dan temannya makan malam. Saat itu, Kim membahas keinginannya untuk bertanding kembali dengan tim pemuda, untuk kembali mendapatkan babi yang ditaruhkan. Keesokan harinya saat sedang berlatih, ada seorang anak yang ingin mengikuti latihannya.
Namun Kim tetap menolak anak itu karena postur tubuh yang pendek dan tidak memungkinkan untuk menjadi pemain sepak bola. Kim saat itu mencari seorang bocah yang bernama Ramos, yang sebelumnya bermain untuk tim pemuda karena melihat permainan yang bagus. Sesampainya di rumah Ramos, Kim melihat piagam prestasi yang telah didapatkan oleh Ramos. Kemudian saat sedang melihat-lihat, tiba-tiba Kim dihampiri oleh pemuda, yang ternyata Ramos adalah adik kandung pemuda itu. Kim langsung pada tujuannya menawarkan Ramos untuk berlatih bersamanya. Ia juga menawarkan sepatu gratis dan jersey. Namun saat itu kakak Ramos menolak mentah-mentah ajakan dari Kim. Dia beralasan bahwa kakaknya yang akan melatih. Belum menyerah saat itu, Kim terus membujuk Ramos karena menaruh harapan kepada Ramos agar mau berlatih bersamanya. Kim juga berjanji akan membawa Ramos ke tim pro Indonesia. Ramos kemudian diminta oleh Kim untuk memikirkan tawaran darinya. Keesokan harinya saat Kim sedang melatih, tiba-tiba Ramos datang menemuinya. Kemudian Ramos kembali menegaskan kepada Kim tentang tawarannya untuk membawa ke tim pro Indonesia. Lalu Ramos memutuskan untuk mengikuti latihan dari Kim. Ia tertarik dengan tawaran yang diberikan oleh Kim. Ramos kemudian memulai latihan bersama dengan Kim. Saat itu juga ia mendapat pujian dari Kim. Keesokan harinya Kim kembali menantang pemuda dengan taruhan 3 babi. Saat itu juga pemuda meminta Kim untuk menentukan pertandingan akan dilakukan kapan. Saat sedang berlatih, Ramos membuat salah satu temannya yaitu Motavio menjadi pingsan. Dengan rasa panik, Kim langsung membawanya ke dokter. Saat itu, dokter mendiagnosis sakit yang dideritanya merupakan kekurangan gizi yang diterima oleh Motavio. Apabila tidak diobati, akan berakibat fatal. Kemudian, Kim menelpon temannya yang berada di Korea. Ia meminta obat-obatan untuk dikirim kepadanya sebagai persediaannya dan juga penyembuhan Motavio. Tiba suatu malam saat Kim tertidur, ia kaget karena dibangunkan oleh Park yang langsung mengajaknya pergi. Setelahnya mereka mengetahui bahwasannya di luar sedang terjadi demo besar antar warga sipil dan juga polisi. Saat kejadian itu, Park seperti melihat Ramos. Ia mencoba menyelamatkan Ramos, namun dirinya malah kehilangan jejaknya. Saat kejadian, Kim seperti menyadari bahwa di hotel ada orang Korea yang tertembak. Lalu ia bergegas menuju kamar tersebut dan mendapati seseorang tergeletak dengan luka tembak. Kim saat itu mengenali orang itu sebagai Mr. Shin yang baru datang. Lalu segera dirinya membawa Mr. Shin ke rumah sakit. Keesokan harinya setelah kejadian perang antar militer dan warga lokal, Kim mencoba mendatangi rumah Ramos, namun saat itu rumah tersebut kosong, tidak ada orang. Kim kemudian melihat kondisi lapangan yang saat itu kosong, tidak ada anak-anak bermain. Namun saat itu ada kakak bersama adiknya yang menghampirinya. Kim mengajaknya untuk makan bersama. Lalu Kim berbicara banyak tentang asal-usul kakak beradik tersebut, di mana mereka tinggal dan dengan siapa. Kemudian kakak yang bernama Tua tersebut menjelaskan bahwa dirinya saat ini tinggal di gereja Katolik. Mereka juga sudah tidak ada orang tua. Dalam pembicaraannya, adik Tua mencoba berbicara kepada Kim untuk meyakinkan bahwa kakaknya Tua bisa berlari kencang. Adiknya mengharapkan kakaknya bisa diterima di pelatihan Kim. Setelahnya, Kim mengajak Tua dan adiknya untuk berbelanja di pasar. Lalu mereka menuju rumah Motavio dan memberikan bantuan. Malam harinya, saat Kim akan tertidur, tiba-tiba Motavio datang menemuinya. Motavio saat itu mengajak Kim untuk bermain sepak bola kembali dan merebut lapangan untuk digunakan anak-anak. Saat itu, Motavio menjemput temannya satu persatu untuk diajaknya bermain sepak bola. Sampai pada akhirnya anak-anak terkumpul, lalu bergegas mereka menemui Kim untuk mengajaknya berlatih. Kim saat itu mulai bersemangat kembali untuk melatih mereka. Keesokan harinya, Kim kembali mendatangi kakak Ramos untuk mengajaknya bertanding. Saat itu, ia yang melihat Ramos menyarankan untuk bergabung dengan timnya. Hari berikutnya, Kim memulai latihan bersama anak-anak.
Mereka semua bersemangat mengikuti pelatihan dari Kim. Kemudian setelahnya, Kim memandang Tua yang sedang melihat pelatihan. Saat itu juga Kim menawarkan Tua untuk bergabung di latihannya. Kim juga memberi pesan kepada Tua untuk bersemangat dan lebih keras kembali dalam latihan. Mau main bola sama teman-teman. 작으니까 2배로 열심히 해야 된다. 알았지? Lalu tiba saat pertandingan ulang dengan tim kakak Ramos. Kim saat itu sangat fokus dalam memberi instruksi di pertandingan. Namun, kejadian tidak diinginkan terjadi dalam tim Kim. Ramos dan Motavio berkelahi di dalam lapangan akibat tidak mau mengoper bola satu sama lain. Hal itu membuat Kim merasa pusing mengurusi sepak bola anak-anak. Malam harinya saat Kim dan Park beserta Dosyo makan bersama, Park memberikan suatu hal tentang Ramos dan Motavio, bahwa mereka mempunyai dendam akibat perang saudara. Saat itu, paman Ramos membunuh ayah Motavio. Kejadiannya teringat di benak Ramos dan Motavio. Kejadian tersebut menjadi ingatan tersendiri antara Ramos dan Motavio untuk bermusuhan. Mereka juga akan saling balas dendam. Lalu Dosyo menyarankan kepada Kim untuk menggelar pertandingan dengan anak-anak Indonesia di Timor Barat. Karena menurutnya, melakukan uji coba dengan negara lain bisa membuat Ramos dan Motavio berhenti bertengkar. Mereka bisa bersatu karena membawa nama negara. Kemudian Kim meminta tolong kepada Park untuk mengurus pendaftaran turnamen internasional. Kim saat itu memilih Hiroshima sebagai tujuan untuk mengikuti turnamen. Kim juga meminta kepada Park untuk mengurus keberangkatan anak-anak. Namun saat itu Park menolak karena bukan sebagai tugasnya. Keesokan harinya saat akan latihan, Kim mengumumkan kepada anak asuhnya bahwa mereka akan mengikuti turnamen di Hiroshima. Kabar tersebut disambut baik oleh anak-anak. Mereka semua bersemangat untuk mengikuti turnamen tersebut. Kim juga meminta kepada anak-anak untuk berlatih lebih keras lagi agar bisa membawa nama baik negara Timor Leste. Kim juga memberitahukan kepada mereka bahwa apabila ada salah satu anak yang bermain bagus, maka kemungkinan akan bisa direkrut. Keesokan harinya, Kim dan Park menemui Mr. Shin untuk meminta bantuan agar bisa membawa anak-anak ke turnamen di Hiroshima. Namun, nasib sial malah menimpa Kim karena telah dilaporkan ke militer setempat akibat penggelapan dana untuk usaha kayu. Kasus tersebut memberi hukuman kepada Kim. Ia diharuskan kembali ke negaranya, Korea. Kim saat itu merasa kesal. Ia merasa sudah menolong Mr. Shin, akan tetapi balasan kepada dirinya malah dilaporkan ke polisi militer akibat penggelapan dana. Keesokan harinya, Kim tetap melatih anak-anak. Kejadian tidak terduga kembali terulang. Saat itu, Motavio dan Ramos kembali bertengkar dalam latihan. Hal itu membuat Kim menjadi marah besar terhadap mereka berdua. Lalu, ia tidak akan melatih semua anak-anak. Suatu saat, Kim menelpon temannya, Pong, yang berada di Korea. Ia mengingatkan tentang saat dulu dirinya bermain bola bersama. Saat itu, Pong menawarkan pekerjaan yang bagus di Korea untuk Kim. Namun, ia saat itu enggan menanggapinya. Di tempat lain, Ramos saat itu dinasehati oleh kakaknya perihal untuk tidak sepenuhnya mempercayai Kim yang akan membawanya ke Liga Pro. Menurut kakaknya, Kim hanya memanfaatkan anak-anak agar mau membeli sepatu, dan anak-anak seperti dibohongi oleh Kim. Kim memutuskan untuk pulang ke Korea akibat kasusnya. Lalu ia segera membereskan barang-barang yang berada di tokonya dan menuju ke bandara untuk melakukan penerbangan. Namun saat hendak berangkat, tiba-tiba Tua menghampiri Kim yang berada di bandara. Tua mengabarkan tentang Ramos yang berada di kantor polisi. Saat itu, Kim bergegas menuju kantor polisi untuk melihat keadaan Ramos. Setelah sampai di kantor polisi, Kim diberitahu bahwa Ramos telah mencuri sebuah tap mobil. Saat itu, kakak Ramos datang dan langsung menghajar Ramos tanpa ampun. Saat itu, kakaknya menanyakan alasan Ramos mencuri. Kemudian Ramos menjawab untuk pergi ke Indonesia melakukan uji coba dan berharap bisa menunjukkan skillnya saat berada di Indonesia. Ramos juga kecewa saat itu tidak bisa pergi ke Hiroshima untuk mengikuti turnamen.
Saat itu, kakaknya yang sedang sakit patah tulang meminta belas kasih kepada pemilik mobil. Namun, pemilik mobil tetap minta ganti rugi. Kim yang berbelas kasih kepada Ramos akhirnya memberikan semua sisa uang kepada pemilik mobil agar melepaskan tuntutan kepada Ramos. Kim juga meminta maaf kepada Ramos karena tidak bisa membawa mereka ke turnamen di Hiroshima. Kemudian Kim berjalan keluar dari kantor polisi, namun di depan halaman sudah ditunggu anak-anak yang ingin Kim tetap melatih mereka. Anak-anak menangis berharap Kim tetap bertahan di sini untuk melatih mereka. Keesokan harinya, Kim kembali menemui Mr. Shin. Ia saat itu meminta pembebasan dirinya serta merasa tidak bersalah atas kasus penipuan. Namun tidak disangka saat itu Mr. Shin malah memberi kejutan terhadap Kim. Shin akan membantu mengurus anak-anak untuk pertandingan di Hiroshima. Pada hari selanjutnya, Kim bertemu dengan menteri. Lalu ia mendapat izin untuk mengikuti turnamen tersebut. Namun saat itu, Kim bingung dengan akomodasi biaya untuk bepergian menuju Hiroshima. Lalu Kim mengurus semua anak-anak dengan membuat paspor dan bepergian mengikuti turnamen. Kim juga saat itu mencari bantuan ke investor yang sedang berada di Timor Timur. Kim ingin mewujudkan mimpi anak asuhnya. Ia juga akan bekerja semaksimal mungkin agar anak asuhnya bisa mengikuti turnamen. Saat itu juga, anak-anak memperoleh jersey baru dari Kim. Kim terus berusaha mencari dana untuk pemberangkatan anak asuhnya. Kim kemudian mencoba menghampiri Ramos yang saat itu sedang berjualan dengan kakaknya. Tiba-tiba Park datang memberitahukan kepada Kim apabila tidak membayar reservasi turnamen, maka timnya tidak bisa mengikuti pertandingan tersebut. Keesokan harinya, Park berinisiatif menulis surat untuk mencari sponsor keberangkatan anak-anak pada turnamen sepak bola di Hiroshima. Dalam suratnya berisi tentang mimpi anak-anak di Timor Timur yang ingin mengikuti turnamen namun belum mendapatkan tiket pemberangkatan, yang menjadi kekecewaan para anak-anak. Keesokan harinya saat Kim sedang berlatih, tiba-tiba Park datang membawa sebuah surat. Kemudian Park memberitahukan isi surat tersebut adalah tentang pemberangkatan seluruh tim sepak bola muda dari Timor Timur yang akan didanai oleh Basic House untuk mensponsori perjalanan udara mengikuti turnamen di Hiroshima. Kim kemudian memberitahukan kepada anak-anak bahwa mereka bisa berangkat mengikuti turnamen. Mendengar hal itu, anak-anak merasa bahagia akan kabar itu. Tiba turnamen di Hiroshima diselenggarakan. Saat itu, Timor Timur tertinggal 2-0 dari tim Jepang. Kim saat itu terus menyemangati para pemainnya untuk bisa mencetak gol dan menyamakan kedudukan. Lalu saat istirahat babak pertama di ruang ganti, Kim mencoba menyemangati para pemain agar bisa menyamakan kedudukan. Saat itu, Motavio yang cedera ingin terus melanjutkan pertandingan dan ingin memberi hasil yang terbaik. Di sisi lain, desa Timor Timur mendapatkan sambungan pertandingan di Hiroshima lewat radio. Warga sangat antusias untuk mendengar jalannya pertandingan sepak bola anak-anak. Kemudian jalannya babak kedua, Kim tetap memainkan Motavio dan juga memasukkan Ramos dalam tim. Namun, Motavio dan Ramos masih dengan egonya masing-masing. Mereka juga tidak mau saling mengoper. Park menyarankan Kim untuk menarik salah satu dari Motavio atau Ramos agar permainan berjalan baik. Suatu ketika Ramos mendapat tackle keras dari pemain Jepang yang membuatnya jatuh. Lalu momen itu membuat Motavio menghampirinya dan menolongnya. Kim dan Park merasa senang melihat momen baik antara Motavio dan Ramos. Hingga akhirnya tim Timor Timur mendapatkan gol oleh Motavio berkat umpan dari Ramos. Saat itu mereka bersemangat kembali untuk bisa menyamakan kedudukan. Kemudian Ramos mencetak gol untuk dapat menyamakan kedudukan. Para pemain lain pun menyambut dengan bahagia. Pada waktu kurang dari 1 menit, tim Timor Timur mendapatkan hadiah penalti setelah tua dilanggar oleh pemain Jepang. Ramos saat itu akan mengambil kesempatan menendang penalti untuk penentuan kemenangan. Namun saat itu Ramos gagal mencetak gol setelah tendangannya ditepis kiper. Di sisa detik terakhir, tim Timor Timur mendapatkan sepak pojok
Tapi saat itu bola berhasil ditepis oleh kiper. Namun bola tepisan itu menghampiri Tua dan ia tidak membuang kesempatan untuk mencetak gol. Kemenangan diperoleh oleh tim Timor Timur. Semua orang di desa merayakan kemenangan ini. Anak-anak pun merasa bahagia atas kemenangan ini. Maret 2004, untuk pertama kalinya dalam sejarah Timor Timur, tim sepak bola muda berprestasi dalam pertandingan internasional Rivellino Cup ke-30 di Hiroshima. Mereka menempuh segala rintangan, mereka pergi untuk memenangkan kejuaraan dengan 6 kemenangan yang menakjubkan. Seperti itulah kisah tentang petualangan pelatih Kim Wong Kang. Terima kasih dan sampai jumpa di alur cerita selanjutnya.